Nah, saya nggak tahu nih Kang Deddy Mulyadi ini tujuannya apa ketika Kang Deddy membuat suatu kebijakan kembali ke barak atau anak-anak datang ke sekolah harus di pagi hari jam 6.30. Apakah hal ini sudah dipikirkan secara masak-masak atau Kakang bangun tidur terus ada wangsit gitu? Dapat ilham. Dapat ilham. Ini kayaknya kebijakan ini keren juga nih. Nah, tetapi kan masalahnya ketika kita memberikan kebijakan apalagi kita kepala daerah ya, Kang Deddy Mulyadi ya, ini akan berdampak langsung kepada rakyat yang dipimpin. Apakah Akang nggak kasihan sama rakyat yang Akang pimpin? Coba bayangin ya kalau anak-anak tuh harus jam 6.30 ada di sekolah. Nah, berarti kan anak-anak ini harus bangun mungkin sekitar jam 4.30 ya. Dan orang tuanya juga akan bangun jauh lebih pagi karena mereka kan harus siap-siap. Apalagi misalnya ya kan nggak semua keluarga punya pembantu rumah tangga ya yang membantu mereka. Misalnya si istri harus pergi ke pasar dulu, harus belanja dulu, harus bersih-bersih rumah dulu, harus masak dulu buat keluarga. Nah, tapi sambil jalan dia harus mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, ini betapa kita tuh menyiksa para ibu rumah tangga. Nah, ini yang bingung gitu ya, yang saya dengan kebijakan-kebijakan yang model kayak begini. Ya kalau kita pengen kebijakan kita viral, masih ada cara yang lain kok. Ya, Kang Deddy Mulyadi ya. Jangan kita itu abai dengan kritikan. Karena selama ini yang saya lihat ya, para pejabat teras, kalau membuat suatu kebijakan, itu kayaknya sedang membangun personal branding, ya, bukan untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Pencitraan maksudnya gitu, Pak? Ya, itu kata halusnya. ya, karena ya ini yang kita kan pengen Indonesia ini menjadi negara yang maju ya. Suatu negara yang maju ini kan harus dibangun oleh rakyat yang memiliki SDM yang berkualitas. Nah, tetapi kalau dengan kebijakan-kebijakan kita malahan menjadi bumerang ya bagi rakyat, malahan mereka ujung-ujungnya tidak bisa membangun kualitas dirinya ya secara signifikan akibat kebijakan-kebijakan kita itu tidak pro terhadap kepentingan rakyat ya. Akhirnya kebijakan ini sulit bisa membuat kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini semakin meningkat. Nah kan kita semua memilih Kang Deddy Mulyadi kan tujuannya apa? Agar kehidupan masyarakat itu jauh menjadi lebih sejahtera. Bukan sebaliknya. Nah, tetapi kalau hal-hal seperti ini terus berlangsung ya bagaimana kita bisa percaya dengan setiap kebijakan yang Kang Deddy Mulyadi ini buat? Coba deh, Kang Deddy Mulyadi. Ini saya bukan pengen menggurui ya Kang KDM ya. Jadi di sini kita ingin berdiskusi bahwa setiap kebijakan yang kita buat itu akan selalu memberikan dampak yang besar bagi rakyat yang kita pimpin. Jangan sampai lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Bayangkan saja, ini ChatGPT saja, itu secara halus itu menolak sarannya Kang Deddy Mulyadi gitu. Ya, karena saya baca itu lebih banyak hal negatifnya, ya Pak Abi ya. Ya, positifnya juga ada. Ya, tapi sangat sedikit, Pak. Kalau dibanding negatifnya. Iya, ya sekarang kan kita kalau bikin suatu kebijakan, Pak, pengennya lebih banyak yang positifnya apa yang negatifnya? Ya, positifnya harusnya. Ya iyalah. Ya memang nggak akan ada kebijakan yang sempurna, Pak. Iya, betul. Karena kebijakan itu kan dibuat oleh manusia. Iya. Nah, tetapi kita harus ini dong, hitung dong persentasenya, Pak. Ya, lebih banyak yang positifnya apa yang negatifnya? Iya, betul. Nah, itu diperlukan riset. Makanya perlu riset. Jadi karena kita manusia tidak sempurna, kita bukan Tuhan gitu ya. Jadi pasti ada kelemahannya. Termasuk program yang kebarak kemarin gitu. Seberapa pun banyaknya orang yang bilang, oh itu bagus. Adik saya juga setuju. Adik saya setuju. Iya nih anak-anak tuh pada nakal-nakal. Dibilangin susah sama gurunya nggak mau tuh masukinnya ke barak. Nah tapi kan
dia nggak lihat misalnya apa, karena kan di Barat kan cuma 6 bulan juga, kan dia juga bukan mau jadi militer juga misalnya gitu. Jadi saya sampai debat panjang tuh sampai akhirnya adik saya mikirnya oh iya ya ini memang banyak, jadi PR-nya banyak, bukan cuma masalah ke Barak, tapi benahi dulu dari rumah, mulai dari rumah tangganya, orang tuanya, dan di sekolah, sistem pendidikannya itu semua. Jadi jangan taunya tinggal ngangkut anak ke Barak aja gitu. Iya, kan, itu paling gampang. Iya, paling gampang itu kan sama kayak ngangkut preman di jalan, Pak. Itu suruh Barak kan preman-preman di jalan ini mau ditertibkan, masukin Barak supaya mereka nggak jadi preman lagi, supaya mereka punya jiwa nasionalisme dan sebagainya. Itu paling gampang. Terus buat apa ada institusi pendidikan gitu. Nah, maksud saya hal-hal yang riset inilah yang menurut saya kan kita ngelihatnya seolah-olah Kang Deddy ini one man show nih Pak. Yeah. Jadi seolah-olah dia kayak nggak butuh masukan dari yang lain, atau mungkin dia sudah ada timnya, tapi kita nggak tahu, mungkin dia bermain di balik layar. Ya seharusnya kan begini Pak, ketika kita membuat suatu kebijakan, kalau kita sudah melalui riset, coba jelaskan dulu risetnya. Ke masyarakat ya. Ya, ke masyarakat. Jadi terbuka ya. Jangan langsung kasih surat edaran. Kalau seperti itu kan kita jadi kaget Pak. Ini apa-apa nih? Belum lagi sosialisasi, itu kan penting juga. Betul. Nah, kalau misalnya itu tidak kita lakukan, langkah-langkah itu, kita langsung bikin surat edaran aja, ini bagaimana nasib rakyat, Pak? Nah, itu otoriter sebetulnya. Benar. Ini yang saya tuh nggak suka, Pak, dengan model cara kepemimpinan yang seperti itu. Ini kan negara demokratis, Pak. Seharusnya kita memperlakukan rakyat yang kita pimpin itu juga dengan demokratis dong. Ya kita mau dong dengar suara rakyat juga. Ya kita harus mau mendengar misalnya masukan dan kritikan terlebih dahulu. Baru kebijakan itu kita buat. Jadi bukannya kita buat dulu kebijakannya, terus banyaknya kritikan yang masuk, baru kita berhenti tengah jalan. Ini kan konyol. Jadi trial and error jadinya. Ini nggak bisa Pak, yang namanya kebijakan itu trial dan error terus menerus Pak. Iya. Emangnya rakyat tuh kelinci percobaan. Iya, seolah-olah jadi kayak gitu. Nah ini yang saya bingung Pak, dengan cara-cara pemimpin yang istilahnya nggak memikirkan Pak rakyat yang dipimpinnya, ya dia nggak mau melihat gitu bahwa kebijakan yang saya buat ini bakalan berdampak nih ya kehidupan rakyat yang gue pimpin. Masa sih gue bikin susah rakyat gue? Nah ini kan yang harusnya kita cermati Pak. Jadi kita nggak asal gitu. Ya saya kalau jadi misalnya jadi pemimpin Pak ya, bikin kebijakan yang asal, saya bisa banget Pak. Ya nggak mikir, ya bikin aja dulu gitu. Mau suka nggak suka urusan lo, ya. Nah ini kan sangat nggak mendidik rakyat yang kita pimpin Pak. Kalau kita menjadi pemimpin yang bijaksana Pak, pasti kita harus telaah dulu apa nih kebijakan yang kita buat. Kita bikin dulu risetnya. Karena saya nggak mau Pak, dari kebijakan yang saya buat ini malah menyengsarakan Pak rakyat yang saya pimpin. Nanti bagaimana Pak saya mempertanggungjawabkan Pak hasil kepemimpinan saya, ya. Misal suatu saat nanti ada yang meminta pertanggungjawaban saya Pak. Ini kan yang kadang kita lupa Pak. Ya bukannya kita ini Pak ya bisanya mengkritik doang, tapi kan di sini kita harus memberikan masukan Pak. Ya kita tahu deh, mungkin nanti banyak yang komen menyerang ini Pak ya, tema podcast kita kali ini gitu ya. Apa. Terima kasih. Komen sebanyak-banyak komen. Kita juga butuh masukan ya. Benar. Oh, silakan. Baik yang pro maupun yang kontra silakan. Iya benar. Karena kita juga bukannya ini Pak ya, pas bikin tema suatu podcast itu karena ingin cari viralnya doang, enggak. Tapi kita ingin mengedukasi masyarakat, Pak. Biar masyarakat juga cerdas dalam melihat keadaan para pemimpinnya. Jadi malah kalau kita bungkam nih, Pak ya. Bisa kita bungkam nih. Kita selalu menyanjung-nyanjung pemerintah. Woi, pemerintah, wah engkau segala-galanya. Atau minimal gini dah, nggak usah gitu juga, itu juga. Maksudnya menjijikkan juga. Kalau kita menjijikkan, kita bukan penjilat ya. Tapi setidaknya kalau kita diam saja, gitu. Minimal ya kita juga membuat podcast ini juga nggak tahu ya apakah masyarakat bisa berubah apa kan belum tentu juga gitu. Tapi paling kita ikhtiar, setidaknya kita sudah memiliki suara yang bisa didengar, nih suara kita. Jadi kan kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Nah ini
itu kita sedang menjalankan itu. Nah, akan lebih bagus lagi kalau semakin banyak orang melakukan apa yang seperti kita lakukan gitu. Jadi kita ya bukan berarti kita udah pasti benar juga, Pak. Iya, saya juga tahu, Pak. Kita bikin podcast ini tahu konsekuensinya, ya. Ya, kita bikin podcast ini kan niat awalnya itu tujuan utamanya ya pengen mengedukasi masyarakat, Pak. Meskipun ya kita juga tahu kita masih banyak kekurangan. Nah, tetapi kan ini kalau pemimpin membuat suatu kebijakan, dampaknya kan ke segala lapisan masyarakat, Pak. Ya. Nah, ini yang kita harus berani, Pak, memberikan kritikan. Kalau memang ada sesuatu yang menyimpang, ya setuju. Bukan kita diam saja, karena di agama nggak boleh loh, Pak. Misalnya ada seorang pemimpin nih, yang asal buat kebijakan, terus rakyat yang dipimpinnya diam saja. Manut aja. Manut saja, karena mungkin ada rasa takut, ya, atau apa. Dia nggak memiliki keberanian, Pak. Nah, tetapi malah ada nilai plus, Pak. Kalau kita ini berani, Pak, mengungkap suatu ketidakadilan. Speak up. Ya, speak up. Itu di agama saja disuruh, Pak. Ya, ya makanya kan ada tuh setipis-tipisnya iman. Ya, ketika kita melihat suatu hal yang zolim, kita diam saja, ya, hanya dengan berdoa saja. Selemah-lemah iman. Gitu. Ya, itu selemah-lemah iman, Pak. Ya kita kan nggak mau dong dianggap kita hanya punya selemah-lemahnya iman. Ya, masih agak kuat dikit lah. Iya lah. Level berikutnya lah, mudah-mudahan. Benar, karena kan kita tahu diri, Pak. Kita nggak punya power, ya. Kita nggak punya istilahnya direct langsung ke pemerintah gitu untuk menyuarakan. Kita nggak punya akses, maksud saya itu. Nggak punya akses dan kekuatan untuk mengubah itu. Iya. Langsung. Benar. Ya kita punya media nih, YouTube channel kita, ya kita pakai aja. Iya. Ya, daripada kita ngomong hal yang remeh-temeh, ya lebih baik kita mengedukasi masyarakat. Iya. Jadi ya itu, tolong ya nanti ya, kalau ada yang komen, ya mau hujatan juga nggak masalah. Ya. Tolong ya intel ya, kita orang baik-baik, jangan ditangkap-tangkap. Dia aja yang ditangkap. Saya baik. Mau tahu alamat rumahnya nggak? Ada nomor teleponnya di bawah, nomor telepon. Oke, ada lagi Pak Afi? Waktu, Pak. Yang ingin kita bahas, udah kita cukupkan saja Pak ya. Nanti malah makin banyak netizen yang ini lagi yang menghujat kita kalau makin lama. Ya. Oke, mungkin itu saja Sobat Beyond Education. Semoga dengan apa yang kita bahas ini bukan maksud kita untuk menggurui, apalagi merasa diri paling benar. Tetapi kita ingin sebagai warga negara yang baik, kita memberikan suatu minimal ya, masukan. Daripada kita diam saja. Jangan sampai nih budaya nerimo ya di adat ketimuran kita ini, itu malahan kesannya kita menjadi orang yang lemah. Nah, ini yang kita nggak mau. Makanya mengapa kita speak up ini, agar masyarakat luas tuh tahu ketika kita melihat suatu ketidakadilan, ya kita harus berani speak up, ya. Ya memang akan selalu ada konsekuensinya, tetapi ketika kita yakin dengan pendirian kita, ya kita yakin bahwa niat kita ini benar, kita nggak usah takut. Mungkin itu saja yang ingin kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.